Saat wanita muda yang tengah duduk bersama Abizar masih berselimut teka-teki, vonis hukuman atas terdakwa kasus penggelapan dan pemalsuan dokumen kapal tongkang Arfandi Susilo alias Ko Apek akhirnya sudah terang benderang ini. Lelaki yang disebut-sebut sudah menikah siri dengan artis Dinar Candy ini divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Jumat 29 November 2024 lalu. Pengusaha dan maklar kapal tongkang ilegal ini dinilai majelis hakim terbukti telah melakukan pemalsuan surat atau dokumen kapal tongkang dan takbut. Tapi usai vonis dibacakan, tangis histeris pun pecah dari seorang wanita parubaya yang diduga orang tua pengusaha tajir asal Jambi ini. Mana jalan? Hadirkan jalan itu, dia otak akunya, bukan anakku saja. Kenapa anakku jadi tumbal? Anak saja bekerja. Mentang-mentang dia punya uang, mentang-mentang dia banyak uang, kok bisa dibeli? Aku gak terima pokoknya. Gak apa-apa. Di sini saya bukan pasrah, tapi saya ikut normatif aja hukum yang ada di Kota Jambi. Hari ini saya diputus oleh Hakim Yang Mulia yang terhormat 5 tahun 6 bulan. Dinar Candy yang hadir dalam sidang putusan itu tampak berusaha menenangkan ibu parubaya yang terus menangis, bahkan ia berusaha menenangkan lelaki yang disebut sudah menjadi suami sirinya itu. Apalagi usai vonis majelis hakim, Ko Apek baru saja berontak membuka tabir rahasia siapa dalang utama di balik bisnis gelap kapal tongkang ini. Selain menyebut nama salah satu pengusaha, ia juga mensinyalir keterlibatan oknum aparat hingga petinggi di Jambi. Karena itu, Ko Apek akan menempuh banding atas putusan hakim yang dinilainya tak adil itu. Saya tidak tinggal diam, akan mengajukan banding karena proses hukum yang di Jambi ini tidaklah adil. Karena semuanya Haji Nanang ditutupi dari penyidikannya dengan Kombes Dir Ananta. Karena sudah terang saya memberikan bukti-bukti dan saya sudah melaporkan ke Ombudsman, sampai hari ini juga tidak ada tindak lanjutnya dari pihak kepolisian. Dari 10 kapal ini yang dituntut saya, semuanya adalah kapal yang dibeli tidak wajar. Aku nggak tahu kenapa semenjak Ko Apek berkasus, jadi aku yang diteror. Aku kan nggak ngerti ya tentang mafia segala macam. Aku taunya ya kalau usaha ya usaha aja kayak gitu. Setelah adanya kasus ini aku jadi paham dan aku tuh nggak bisa banyak omong karena ketika aku banyak omong tuh kan aku mungkin bisa didengar media kayak gitu. Jadi banyak ancaman secara ada misalkan kayak SMS. Selubung gelap bisnis kapal tongkang ilegal sejatinya sudah jadi rahasia umum. Tapi entah tahu atau belagak tidak tahu, secara mengejutkan justru Dinar Candy malah terlibat jauh dalam bisnis hitam ini hingga mengaku merugi miliaran rupiah. Jadi aku transfer ke Ko Apek 5 miliar, teman aku ada 6 miliar. Jadi kayak teman aku tuh jadi kerjasama lah kayak gitu. Karena anak saya sebenarnya bukan penjahat tuh Mbak. Itu yang di luar itu bekerja sama otak pelakunya. Supaya mereka tuh sengaja memasukkan anak saya ke dalam penjara. Bukan hanya ikut bisnis atau dititipi orang untuk invest di bisnis syarat mafia ini, Dinar bahkan larut tenggelam dalam gelombang asmara bersama Ko Apek hingga disebut-sebut jadi musabab karamnya bahtera Ko Apek dengan mantan istrinya Ayu Soraya. Lantas mungkinkah pengaruh godaan cuan membuat Dinar sulit lepas lalu terjerembab lebih jauh dalam kehidupan pebisnis kapal tongkang ilegal ini? Ya aku juga turut sedih, cuman aku tuh memang sudah mempersiapkan mental sudah lama karena penderitaan yang aku alami bukan hanya sampai sini. Sama AP ini kan aku baru kenal setahun ya, jadi belum tahu benar-benar circle pertemanannya seperti apa kayak gitu. Makanya kan aku bikin PT sendiri. Aku maunya kalau bisnis, kalau hubungan spesial gitu. Jadi aku tidak mau dicampurkan kayak gitu karena kan aku masih ibarat kata masih realistis.